eh, KLAS ini cukup penting karena kita tahu luas Bau ini hanya 2.000-an kilometer persegi yang tentu saja dari sisi lingkungan harus dikampung baik untuk pelaksanaan. Juga hari ini kita akan membahas Makida, suatu kawasan strategis yang akan tumbuh ke depannya. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya atas nama pimpinan Ustaz Hasanuddin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Bau yang telah mempercayakan Unhas dengan timnya yang begini kuat. Sekarang full tim datang hari ini. Menyusul lagi akan ada datang dari Haloleo. Mereka lagi di kapal, kita lagi diskusi nanti akan tiba juga. Kita betul-betul full tim. Kita berkomitmen untuk mari kita keroyokin Kota Bau. Kita keroyok betul agar supaya ketepatan pembangunan itu bisa betul-betul jalan. Baiklah, pada kesempatan ini beberapa poin ingin saya sampaikan setelah saya mendalami hasil kajian kami yang hanya dalam waktu 1-2 bulan. Yang pertama, saya mulai dulu dari KLAS. Kita ketahui bahwa kira-kira 3-4 hari lalu ya, tanggal 11 itu ada konsultasi publik tentang rencana awal RPJP Kota Bau 2025 sampai 2045, dan itu sudah berjalan, diskusinya cukup baik, dokumennya juga sudah kami dapatkan rencana awalnya. Inilah yang nanti akan kita sinkronkan dengan dokumen KLAS agar supaya dalam perjalanan pembangunan Kota Bau 20 tahun mendatang itu terkawal dengan baik melalui konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals yang sekarang ini menjadi kewajiban bagi setiap daerah untuk mematuhi itu. Karena masalah lingkungan ini adalah bukan hanya masalah negara semata, bukan masalah provinsi atau kota, tapi juga sudah menjadi masalah dunia yang hari ini, sehingga proses-proses pembangunan yang mengarah ke sana itu harus dikawal dengan baik. Dan luar biasa kerjanya. KLAS ini punya grup, saya kira banyak di antara kita ini, kepala-kepala OPD, bidang-bidang, sampai ke level seksi, barangkali di bawah itu terlibat dalam grup ini. Diskusinya luar biasa. Bagaimana dokumen ini bisa dilengkapi, dan sekaligus saya ingin mengucapkan terima kasih atas dedikasi kita semua dalam rangka keseriusan kita untuk betul-betul kita bisa melahirkan dokumen yang baik. Karena inilah yang akan menjadi pegangan kita ke depannya. Begitu pula untuk RPJMD, kita betul-betul siapkan dokumen ini dari sisi KLAS-nya untuk mengawal pemerintahan yang baru yang akan mulai bekerja di tahun 2025, 5 tahun ke depan. Dan ini harus kita siapkan untuk itu. Itu yang pertama tentang KLAS. Yang kedua tentang Makida. Jadi di hasil survei kita ada 60, kita lakukan survei kemarin, respondennya 355 orang yang mengikuti survei itu untuk Kota Bau. 60% itu sudah mengetahui bahwa Makida itu seperti apa secara umum. Tapi sekitar 40%-an itu masih baru dengar-dengar atau bahkan belum dengar sama sekali. Ini artinya apa? Makida ini sudah cukup baik disosialisasikan oleh pihak Bapeda dan juga OPD yang bertanggung jawab untuk itu. Dan sekarang ini master plan-nya tahap awal sudah dibuat teman-teman, yang dijalankan lewat integrasi yang cukup ketat antara integrasi spasial dan juga integrasi
sektoral. Jadi ini sebetulnya kajiannya ini berat sekali. Kalau dari sisi sektoral, kita semua tahu bahwa Kota Bau ini kontribusi PDRB terbesar itu ada 5 sektor utama. Sektor transportasi, kemudian perdagangan, jasa, instansi pemerintahan, pertanian, dengan jasa-jasa. Jadi 5 sektor ini kalau kita lihat kontribusi 3 sektor yang menjadi core atau inti daripada bahasan Himatidah ini, sektor pendidikan, perdagangan dan jasa ini, dia memegang kontribusi cukup besar, hampir 50% kontribusinya terhadap total PDRB yang ada di Kota Bau. 40% nanti akan disajikan oleh teman-teman. Jadi tepatlah Himatidah ini kalau menjadi major project untuk di tahun-tahun mendatang, dimulai di tahun 2024 misalnya 2025 dan seterusnya. Kita lihat dari sektor perdagangan, kita rasa semua sekarang yang inflasi begitu tinggi. Kota Bau bahkan pernah menjadi rekor nasional inflasinya. Ini perlu ditangani, tidak bisa didiamkan. Dari sisi perdagangan dan jasa, sentuhan-sentuhan di tingkat hulu itu perlu dilakukan. Hulunya ini apa? Agar supaya inflasi ini bisa terkendali. Ya sudah tepatlah kalau Pak PJ sekarang ini ada di 5 misalnya kerjasama tentang bawah, itu sentuhan di hilir. Dan pada saat nanti di hilir, karena masalah inflasi itu kan terjadi di hilir, tapi sebetulnya pokok masalahnya itu ada di hulu. Komunitas ini harus disentuh di hulu sana. Sawah kita nggak terlalu luas. Kalau memang inflasi itu berasal dari komunitas pertanian, ya tidak banyak hal yang bisa sentuh di hulunya, tapi di hilirnya. Jadi ini inovasi yang memang harus dilakukan. Kemudian dalam rangka Himatidah juga ini, karena di dalam itu ada sektor pendidikan, saya itu biasa sedih kalau di universitas. Biasanya anak-anak kita ini, ya anak kita semua ini di bawah di Butuh Tengah, Butuh Selatan. Kalau ke bawah ke Makassar biasa ingin ketemu saya bilang ayo datang kita diskusi. Saya bisa tanya-tanya, kamu kuliah di mana? Oke, ada yang di Unhas, di Uni, oke lah, universitas yang ini. Tapi ada juga anak kita yang kuliahnya sebut nama universitasnya saya nggak kenal, universitas itu. Waduh, di mana ya kampusmu? Saya nggak pernah dengar nama kampus itu. Sayangnya kalau generasi bawah ini, buton ini, kita kirim ke Makassar, kirim ke Jawa Barat, tapi dia ternyata di sekolah yang kualitasnya jauh lebih rendah daripada sekolah yang ada di bawah. Ini harus kita pikirkan. Ini demi SDM ke depan, generasi kita ke depan. Kenapa kita tidak mulai memikirkan di konsep Himatidah ini agar supaya sarana pendidikan untuk menciptakan suatu universitas negeri itu ada di Kota Bau. Kami UNAS punya pengalaman. Sekarang itu ada Institut Teknologi Hakim, itu di bawah pimpinan kami. Sekarang sudah negeri, adanya di Parepare. Memulainya itu susah, tapi bisa jalan. Komitmennya apa? Pemda siapkan tanah tempat kuliahnya di mana? Masa sih nggak ada gedung di sini untuk tempat kuliah awal? Tanah sekian luasnya misalnya. Dengan itu pemerintah akan bisa memberi, bahwa orang sekitar memang tidak ada usaha negeri di situ. Sehingga kalau kita inisiasi ini secara bersama, itu insya Allah kita datang itu apalagi
Di mana-mana terlihat tentang kapan kita mau menjadi provinsi. Pertanyaannya, Anda mau menjadi provinsi, apa persiapannya? Dari sisi infrastruktur pendidikan misalnya, perdagangan dan lain-lain tadi. Untuk betul-betul menunjukkan bahwa kita itu kuat. Alumni SMA dan sederajat yang tamat dari kota ini 3.000-an lebih, 3.100 lebih. Ada data kami dari hasil kajian menilai. Coba kalau 3.000 besar mau kemana ini? Apakah kita biarkan mereka yang tidak bisa masuk Alwaleo, tidak bisa masuk di UNHAS, tidak masuk di universitas negeri mana gitu yang bagus-bagus, tidak bisa juga masuk di tampung di sini di Dayak, karena di Dayak juga terbatas daya tampung. Apakah kita biarkan mereka ini untuk cari sekolah-sekolah di Makassar sana itu, yang penting sudah ke Makassar, sekolah-sekolah yang kualitasnya juga kita tidak tahu. Jadi ini perlu dipikirkan. Sehingga kawasan Martida ini sudah ditetapkan kawasan untuk dibangun kampus-kampus negeri, namanya itu PTNP, Perguruan Tinggi Negeri Baru. Dan mari kita sama-sama untuk ini. Sekarang banyak universitas BTS yang sudah tumbuh. Ini harus disupport dalam rangka bagaimana membina dan mengembangkan universitas ini. Tentu saja ini tidak dengan APBD, tapi jaringan-jaringan pengpusat inilah yang harus kita perkuat agar supaya kita diperhatikan. Kemudian kawasan Martida ini tidak berdiri sendiri. Jangan kita berpikir nanti pada saat kita melihat master plan, oh ini ternyata hanya Wolio dan Surabaya. Bagaimana nih kecamatan lain? Kelurahannya juga lebih dominan ke Kadolo Katapi dengan Pesa Bupati. Pesa Bupati. Oh, berarti itu saja. Sebetulnya tidak. Kalau kita punya kuasa membangun kawasan itu terintegrasi dengan kawasan lain dan ini saling memperkuat. Kalau kita bicara kawasan perdagangan misalnya, tunggu pusat-pusat perdagangan di mana-mana, terutama Kota Mara dan Pantai Pasir. Sehingga dalam dokumen ini nantinya ada dokumen Kota Mara. Jadi Kota Mara ini dulu kita bangun, mulai rencanakan itu tahun 2005. Mungkin masih teringat kita di 2005. Sudah lama sekali, hampir 20 tahun ya. Jadi ini nampaknya Pak PJ ingin serius di situ. Dan banyak masalah di sana. Kita sudah survei dan nanti akan disampaikan hasilnya dan kira-kira apa yang harus kita lakukan di sana supaya nanti ini bisa tertata dengan baik. Program prioritas terbesar adalah menghidupkan kembali jalan akses masuk Kota Mara yang pada saat itu kita sudah rencanakan tapi tidak dilanjutkan karena Bapak Dr. Andrul waktu itu sudah selesai masa jabatannya. Ada namanya dulu jembatan Siratul Mustaqim, barangkali teringat. Ini ada, saya lupa pengertiannya itu, tapi barangkali Pak Cito yang bisa menjelaskan itu apa artinya itu Siratul Mustaqim. Beliau waktu itu kepala wadah, ada istilah itu. Dan sudah ada tiap macam seperti itu, tapi tidak ada. Dan itu kalau ada, itu bisa menjadi landmark atau ikon. Ikon Kota Bogor, dimana kalau kita dari selatan itu mau masuk ke Bogor, itu kelihatan. Ini ada jembatan luar biasa ya, jadi ikon. Banyak hal yang harus kita bisa. Kemudian yang lain di Martida ini saya ingin sebutkan persampahan. Ada TPA Wakauti, nampaknya sekarang ini bermasalah itu. Ada ini dari sisi lingkungan ini, Pak Ayo kalau dilihat. Turun kemarin tim kami dari tim lingkungan, survei dan melihat, ya ada rekomendasi tinggal dibaca. Mau diapakan di TPA Wakauti? Apakah mau tetap di situ atau kita menginginkan
dikasih lokasi baru. Kemudian yang lainnya juga air. Kota Bau ini dari dulu masalahnya air bersih. Dan dulunya itu upper catchment area-nya itu ada di daerah sini. Jadi semua kajian-kajian yang nanti berefek secara multiplier antara kawasan ini dengan kawasan-kawasan lain. Itu sekedar catatan umum saja barangkali yang nanti akan didetailkan oleh para kita di sini. Hadir tadi sudah disebut namanya. Jadi mohon nanti kita diskusikan secara serius supaya nanti dokumen ini bisa nanti bisa menjadi pengawal yang baik nanti untuk pembangunan Kota Bogor di masa-masa mendatang. Jadi bukan hanya untuk kita pikirkan bagaimana jangka pendeknya, tapi juga bagaimana untuk kita pikirkan jangka panjangnya. Saya kira itu dari kami. Sekali lagi terima kasih kepada pimpinan daerah, Pak Wali dan juga segenap PBD, terutama Bapeda, Kepala Bapeda dan seluruh jajarannya yang telah mempercayakan Nusa Tenggara dan tim ini, Nusa Tenggara dan Lamoneo, karena sebagian juga timnya ini kita minta dari Lamoneo untuk bergabung untuk suatu tim buat yang nanti kalau kita serius, kami juga akan lebih serius untuk kita sama-sama melahirkan suatu dokumen yang baik untuk Kota Bogor. Saya kira demikian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum